Ini Mas Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah. Ya, kita sudah melalui satu rangkaian. Jadi kalau musda jangan dikonotasikan ribet. Ya. Musda itu tergantung kalian yang punya suara. Yang punya suara ini adalah DPC, DPD satu suara, DPP satu suara. Itu musda. Kalau musda berarti DPD satu suara, DPC satu suara, DPRT satu suara. Jadi yang kita kenal sekarang ada one vote, one delegation. Satu suara untuk satu delegasi. Ya. Jadi yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Tadi ada pembacaan tatib, jadwal tatib, kemudian Ketua SD membacakan tentang masuknya nama-nama yang akan menjadi, ternyata hanya satu nama, secara aklamasi diketok tadi. Ya. Ini sudah sesuai dengan aturan yang tentunya selain menjadi aturan dan disepakati oleh teman-teman para peserta. Jadi kalau ranting di sini bukan peserta, hanya peninjau. Ya, harus dipahami ya, ranting di sini peninjau. Yang peserta adalah para ketua DPC. Ya, dan ini kita sudah jalani dengan baik. Nah, timbul PR kita ke depan. Berarti kan Bang Aliuddin harus menyusun kepengurusan baru. Ya, yang lama dipertahankan Bang. Kalau memang masih punya integritas dan loyalitas kepada organisasi, itu kuncinya. Ya, di organisasi ini Bang, saya pengen tegaskan, kita nggak perlu cari yang pintar banget, nggak perlu. Kita nggak perlu cari orang yang soleh banget juga nggak perlu. Kita juga nggak perlu cari orang ya yang banyak ngomong doang, nggak perlu. Ya. Yang kita perlukan orang yang punya komitmen berorganisasi. Ya. Bang, ini kita rapat siap, nggak nanya rapat duit ada kagak. Kalau organisasi begitu berarti tidak bertanggung jawab terhadap organisasi. Ya. Sekarang kalau dia pintar, lantas dia hanya bicara kepintarannya, dia nggak mau berbuat untuk kepentingan organisasi, percuma. Ya, saya banyak pengalaman lah. Ya, duit juga yang kaya katanya. Apakah dia mau uangnya itu juga habis untuk kepentingan organisasi? Belum. Saya lebih senang, Bang, berorganisasi ini kita sama-sama memposisikan diri sejajar. Ya kalau misalnya kita lagi pengen buat kegiatan, Bang Ali lebih gedean wajar, karena ketua. Ya dong. Ketua DPC-nya juga. Ketua DPRT-nya juga dong. Ya. Saya sudah memulai ini di panitia Mubes. Saya bilang sama panitia semua, kita jangan ngeluarin proposal. Dan kita saweran bikin Mubes. Kalau ini sebenarnya biayanya Bang Aliuddin di sini. Ya kan? Coba kalau di DPP, jangan kita bikin pusing Bang Nara. Karena selama ini udah bikin pusing kita sama dia. Udah fisiknya, udah otaknya, udah duitnya. Sekarang kita buktikan bahwa kita kepanitiaan di DPP dengan uang kita saweran. Yang mampu 10 juta, 10 juta. Yang mampu 5 juta, 5 juta. Yang mampu 1 juta, 1 juta. Yang kagak mampu doa. Doa. Mudah-mudahan ini acara lancar. Amin. Nah, budaya seperti ini harus kita kembangkan Bang. Kita bukan partai politik. Kalau partai politik, calon ketua besok calon jadi. Di Porkabi enggak. Kerja yang kita lakukan hanya kerja ikhlas, yang hanya untuk kepentingan mengangkat harkat martabat kaum Betawi, itu doang. Kita nggak ada kepentingan apa besok misalnya Bang Ali ini calon gubernur kan enggak juga. Nyalek juga sama kayak saya Bang ya nasibnya ya. Dengan gagalnya. Jadi kalau saya simpulkan di Porkabi ini, ya kita jangan terlalu ambisi untuk politik lah. Lebih baik kita jadikan ajang ini mengangkat harkat martabat pribadi dan silaturahmi sesuai dengan kita punya organisasi, forum komunikasi anak pendidikan, forum bersilaturahminya kaum Betawi. Ke depan PR kita banyak. Perda 4 udah dari 2015 jalan, tapi aplikasi di dinasnya belum jalan. Saya kan mimpinya gini Bang, kalau melalui Perda 4 kita masuk nih ke hotel, bukan lagi pertunjukannya ala western atau ala Bali, tetapi kita masuk hotel,
palang pintu yang nyambung. Kita masuk dalam, Nyai nanjak ganjen yang nari. Kemudian nenek ronggeng. Kemudian minumnya bukan bir peletok. Makanannya kerak telur. Keinginan kita begitu. Sanggar kita bisa meningkatkan penghasilan melalui hotel-hotel tadi yang memang merekrut kita. Kulinernya dari home industrinya orang-orang Betawi. Ke depan itu yang kita mungkin akan lebih fokus juga. Selain dua fokus kita, kesejahteraan dan keagamaan. Kesejahteraan itu salah satu itu. Andai kata Perda 4 ini diaplikasikan oleh turunan ke bawahnya dari gubernur sampai tingkat kelurahan, saya yakin nih aktivis Betawi apalagi sanggar-sanggar sejahtera. Saya yakin. Karena tujuan kita memang itu. Saya mau lihat kalau di Bali. Di Bali mana ada sih budaya tidak jadi duit di sana? Hampir seluruh kita ke Bali, ya semuanya itu kan pagelaran budaya. Apa budaya Bali juga kita budaya Betawi kurang? Saya pikir nggak kurang kita. Kita punya marawis, kita punya palang pintu, kita punya ondel-ondel, kita punya tarian. Tariannya juga saya lihat sekarang juga ada tarian akulturasi, ya. Jadi ada taruhan modern dikomben dengan tarian tradisional Betawi. Itu luar biasa. Nah, itulah yang ke depan ayo kita pikirkan. Dan saya juga berharap di kepengurusan Bang Ali ini libatkan 4. 1, harus ada anak muda yang baru lulus tapi aktivis. Biasanya yang begini kenceng bagus nih. Tanpa pamrih. Beda. Kalau yang kita kan kadang-kadang ya anak gua belum kena nih sama nasi. Kalau anak mudanya tidak, dia lebih fokus bagaimana mengembangkan potensi dia sebagai aktivis. Anak muda nih. Ya aktivis lah istilah saya Bang Ali. Kedua harus ada ustadz. Biar kita nggak liar Bang. Ya kalau ada ustadz kan inget-inget kita. Jadi nggak ngaco kan gitu. Nah, ketiga tetap kita harus ada birokrat kalau bisa. Ya, Bang Ali juga birokrat dulu kan. Bisa ada birokrat. Biar kita ada channel kita. Misal contoh, dinas ini ya, Parbud atau pariwisatanya kan sekarang dipisah ya. Aduh kita rangkul gitu. Yang ketiga tentunya selain mahasiswa, aktivis tadi, ustadz, kemudian ada yang biar gimana tetap rangkul orang politik. Jangan satu partai politik. Porkabi tidak pernah mengarahkan menjadi milik satu partai politik. Ya, saya ingin justru Porkabi ini ada di Gerindra, ada di Demokrat, ada di P3, ada di Golkar. Biarlah menjadi warna di Porkabi. Karena kalau satu Porkabi hanya satu warna, ngapain jadiin aja kino organisasi partai politik itu. Kan kita nggak mau kan diperlakukan seperti itu. Karena kita independen. Tetapi kalau ada anak pengurus yang juga kebenaran orang partai, lintas partai tadi, saya pikir itu akan bisa memudahkan kita jika kita misalnya bernegosiasi dengan DPRD kan begitu ya. Nah ini harus kita, karena persaingan organisasi ke depan tentunya makin pelik dan makin kompleks. Dan sampai saat ini karena kebenaran saya juga Sekjen Bamus, ya alhamdulillah Bang Haji ini saya juga dapat dana hibah. Ya, mudah-mudahan besok saya bisa kawin-kawin di kita programnya sama anak Jakarta Utara. Ya, jadi kalau saya undang hadir ya ke acara-acara Bagus Betawi 82 ya. Nah, saya ingin kawin lagi. Nah kemudian ke depan ada PR yang banyak kita 2022 ya pemilu. Jadi kemungkinan jadi tidak dibuat PLT. Coba bayangin ya. Ada nggak nih orang kita yang akan jadi? Kalau nggak ada, yang kita mau dukung, jangan kita cuma tukang dorong. Gerobak Bang. Ya, mobil mogok dorong mulu hasilnya nggak ada. Lah kita dari sekarang mesti deal dong. Misal contoh, kalau kita deal kita menangin ente, tapi ente tolong misalnya ASN dari Betawi sekian persen. Itu kan wajar aja ya. Bukan hal yang susah kalau gubernur, karena saya perhatiin kemarin ada ASN masuk Bang, itu rekomendasinya TGPF Bang. Apa TGPF kerja? Yang kerja kan kita. Nah makanya bargaining seperti ini harus kita. Misalnya Bang Ali boleh dong BUMD yang basah, Ancol misalnya. Nah, biar kita kalau masuk Ancol gratis.
pernah menduduki jabatan Dewan Pengawas di PAM. Kalau yang namanya pengalaman di BUMD bukan barang baru bakal barangkali. Ya. Nah, makanya ke depan yang seperti itu juga harus kita pikirkan. Karena ujungnya apa? Kesejahteraan untuk kita. Saya sih berharap Jakarta Utara jangan ikut-ikutan misalnya di media sosial kan sekarang banyak masuk ke ini, ntar bikin ada tim inti, ada tim ini, nggak usah. Menurut saya nggak usah. Karena nggak manfaat. Lebih baik urusin ranting dan subrannya aja. Koordinasi dengan subran, koordinasi dengan DPRD, DPRD koordinasi dengan DPC, DPC koordinasi dengan DPD, DPD dengan DPP. Selesai. Itulah rangkaian organisasi. Ini enggak saya lihat. Mentang-mentang satu WA gabung, dia bikin organisasi. Organisasi di dalam organisasi. Yang kalau begini, nanti yang capek ketua-ketua juga. Percaya sama saya. Misalnya, ketua ranting A. Dia ada anak buahnya udah mulai nih main kemana-mana. Tim Ampawat segala, saya lihat banyak kan. Beda dengan Sri Kandi, beda dengan GM Forkabi, beda dengan LBH ya. Itu adalah kino organisasi yang sah. Saya jelaskan di sini ya, itu sah ya. Ada dalam anggaran dasar nomor 6. Yang lain tidak. Nanti ketika dia ngikut, dia akan lebih patuh sama tim ini. DPRT, DPC-nya diabaikan. Saya suka dapat keluhan seperti itu. Makanya saya ingin Jakarta Utara ini lebih fokus ngurusin instrumen strukturalnya sendiri. Jangan kemana-mana. Kalau silaturahmi sekedar kondangan, ya kita namanya memang Forkabi kan Jabotabek, itu nggak masalah. Tapi jangan masuk di kepengurusan yang tidak ada legitimasinya. Saya lihat banyak kemarin LBH apa di Bogor terbentuk, kawinnya sama Forkabi. Di Forkabi ada LBH Forkabi, direkturnya di Jawa Sari. Nah ini aja udah nyalahilah. Nah ke depan Bang Ali, saya mohon ya, yang seperti ini tegas-tegas saja. Karena banyak orang di luar juga nggak demen Forkabi besar. Ya, karena organisasi besar itu banyak yang juga nggak demen. Karena apa? Dia nggak demen kita besar. Seperti umat Islam di Indonesia nih. Banyak umat Islam, umat lain di luar ini nggak suka Indonesia ini menjadi Islam terbesar di dunia. Makanya kita adu-adu mulu. Sampai kemarin Habib Rizik, anak buahnya ditembak tanpa sabab. Ya, sampai sekarang kita bertanya, hari ini Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka, kita juga bertanya-tanya. Tetapi untuk urusan itu saya meminta kepada teman-teman, jangan ngambil langkah sebelum ada komando dari DPR. Siap? Siap. Karena apa? FPI yang besar saja sudah diperlakukan. Sekarang kita ini adalah organisasi kedaerahan. Tujuan kita, visi misi kita hanya mengangkat harkat martabat kaum Betawi. Kita serahkan urusan agama kepada MUI, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Wasliyah. Kita fokus di daerah budaya. Ya. Tetapi cinta kita kepada habaib, cinta kita kepada alamat itu nggak bakalan luntur. Karena orang Betawi itu memang udah akhlaknya. Ya. Saya ini sekolah di Jamiatul Khair. Habib Rizik itu pernah jadi ustaz saya. Ya. Jadi kalau cerita cinta Habib, cinta ulama jangan ditanya. Tapi dalam konteks kita sebagai Forkabi, kita harus melihat ini pada dimensi yang lebih luas. Ya. Kalau kita misalnya sama Polres rada dianggap ngelawan, anak buah besok nih bikin beta sih. Pelanggaran. Ujungnya apa? Pidana murni. Ya, makanya hati-hati. Bukan kita takut. Situasinya lagi begini. Perang di mana-mana juga kita lihat. Kita kalau mau perang, pelajari dulu kekuatan kita, pelajari dulu kekuatan lawan, baru kita bisa menang. Kalau kita cuma pelajari bangga dengan kekuatan kita tidak tahu kekuatan lawan, kita kalah. Jadi di sini sekalian saya jelaskan karena masih sekarang ini kan lagi sedang situasinya agak memanas tentang meninggalnya 6 orang para syuhada ya. Kalau soalnya saya boleh bilang para syuhada karena sampai saat ini juga saya nggak yakin itu ditembak menembak, saya yakin hanya tembak. Beda ya bahasa Indonesia nih. Tembak menembak itu berarti ada dua belah pihak pegang senjata. Tapi kalau menembak hanya ada satu pihak. Ya. Dan yang paling mirisnya lagi 4 orang itu kan anak Betawi. 4 orang Betawi. Tapi dalam situasi seperti ini kita satu komando. Kalau Bang Ali belum nyuruh jangan ada yang bergerak. Ya, jangan ada yang bergerak. Situasinya seperti ini.
Itu mungkin dari saya sekalian ya, mumpung saya ketemu kan jarang-jarang Mang Ali. Kalau diajak lagi kemarin saya sih masih hadir. Cuma saya mau gandengan sama Mang Ali biar bisa nyesep di sana. Khairul kalam billahi bisabil haq fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap hamdalah saya